Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatanti Purnamasari. Di sini saya akan menyampaikan tentang Decision Support System, yaitu aplikasi reminder kontrol pasien otomatis sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan ulang di Polimata RS Mata X Lamongan. Adapun latar belakang yang membelakangi dari sistem aplikasi ini adalah yaitu berdasarkan data dari SIM-RS, jumlah kunjungan ulang di Polimata Rumah Sakit Mata X Lamongan sebesar 38% per bulan selama periode bulan Januari sampai Agustus 2024, di mana jumlah ini tidak sesuai dengan target manajemen yaitu 50%. Nah, rendahnya kunjungan ulang ini dapat mengindikasikan bahwa pasien kurang puas atau kurang mendapatkan penanganan yang optimal, yang pada akhirnya bisa mengganggu keberlanjutan perawatan kesehatan. Nah, jadi untuk masalah utamanya adalah rendahnya kunjungan ulang sebesar 38% per bulan selama periode Januari-Agustus 2024 di Polimata Rumah Sakit Mata X Lamongan yang disebabkan karena ketidakjelasan protokol follow-up. Untuk tujuan dari aplikasi reminder kontrol pasien ini, yang pertama yaitu harapannya bisa meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal kunjungan ulang. Lalu yang kedua yaitu bisa memberikan nilai tambah bagi pelayanan kesehatan yang lebih modern dan efisien. Nah, untuk manfaatnya sendiri di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kepatuhan pasien. Dengan pengingat yang terstruktur, pasien lebih mudah mengingat jadwal kontrol mereka. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mencegah penurunan kesehatan mata. Jadi dengan adanya sistem ini dan harapannya nanti pasien juga bisa berkunjung secara tepat waktu akan membantu dokter mendeteksi perkembangan kondisi mata pasien sejak dini. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu efisiensi operasional, di mana dengan adanya aplikasi ini bisa mengurangi beban staf, di mana yang sebelumnya menggunakan pengingat secara manual, nanti ketika ini sudah berjalan, mereka akan bisa lebih fokus ke kegiatan yang lebih penting. Kemudian yang keempat adalah dengan harapannya dengan aplikasi ini bisa meningkatkan kualitas layanan. Jadi dengan penggunaan teknologi ini akan meningkatkan pengalaman pasien yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan kesehatan. Nah, dari beberapa referensi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kunjungan ulang pasien, di mana faktor itu terdiri dari faktor organisasi, faktor lingkungan, dan juga faktor pelanggan. Tapi dalam hal ini saya akan menitik beratkan pada faktor organisasi, yaitu ketidakjelasan protokol follow up. Maka dari itu diperlukan adanya aplikasi reminder kontrol pasien otomatis dengan harapan dengan follow up yang jelas, maka pasien akan lebih patuh untuk kontrol. Kemudian untuk mind map-nya DSS sendiri, DSS aplikasi ini sendiri, yang pertama dari inputnya yang diperlukan adalah yang pertama data pasien, kemudian jadwal kontrol, kemudian jadwal dokter, kemudian riwayat riwayat medisnya. Kemudian untuk prosesnya yang pertama yaitu dimulai dari pengumpulan data pasien, lalu sistem menyimpan dan menjadwalkan reminder. Kemudian reminder otomatis dikirimkan ke pasien sebelum jadwal kontrol. Kemudian proses berikutnya yaitu pasien mengkonfirmasi kehadiran atau menjadwalkan ulang jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu sistem memperbarui riwayat medis setelah kunjungan kontrol selesai. Adapun beberapa output juga yang diharapkan dan juga ada feedback. Salah satu feedbacknya yaitu efektivitas reminder, kemudian penggunaan, kemudian referensi metode pengirimannya juga, kemudian frekuensi pengingat, dan juga konten pengingat yang informatif dan mudah dipahami. Nah, untuk usernya sendiri di sini yang pertama itu pastinya pasien, kemudian dokter dan juga nakes seperti perawat atau yang lainnya, kemudian administrasi rumah sakit, manajemen rumah sakit, dan juga keluarga atau pendamping dari pasien itu sendiri. Nah, untuk influence diagram DSS sendiri di sini ada beberapa komponen yang saling berhubungan ya, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Di mana gambar tersebut menggambarkan bagaimana faktor-faktor dalam sistem reminder pasien kontrol otomatis saling berhubungan dan saling mempengaruhi dengan tujuan utama yaitu meningkatkan tujuan kepatuhan pasien terhadap jadwal kontrol mereka. Nah, di sini untuk alurnya, yang pertama dimulai dengan kegiatan di mana dokter atau perawat menginput jadwal kontrol. Kemudian setelah
Setelah itu sistem akan menyimpan data pasien, kemudian sistem menjadwalkan pengiriman reminder, kemudian sistem akan mengirim reminder tersebut, kemudian pasien akan mengkonfirmasi kedatangan. Jika pasien datang, maka selesai, tapi ketika pasien mengkonfirmasi tidak datang, maka akan dilakukan penjadwalan ulang dan kembali ke alur sebelumnya. Nah, untuk bentuk decision rule-nya, di sini ada beberapa komponen ya, ada 6 komponen. Yang pertama yaitu pengiriman reminder. Jadi nanti ada formula-formula, ada opsi-opsi ketika nanti misalkan dalam 7 hari tidak apa namanya. Jadi nanti di sini akan ditentukan hari-hari di mana reminder itu akan dikirim. Gitu. Misalkan jika yang pertama itu jika tanggal kontrolnya lebih dari 7 hari, tunggu hingga 7 hari sebelum jadwal kontrol. Jika hari ini 7 hari sebelum kontrol, kirim pengingat pertama. Nah, dan pengingat kedua akan dikirim 3 hari sebelum jadwal kontrolnya. Nah, untuk komponen yang kedua tentang pengiriman reminder ulang atau jika pengiriman gagal, di sini formulanya akan mengatur bagaimana ketika reminder ini gagal dikirimkan kepada pasien. Misalkan yang pertama, jika pengiriman pertama ini gagal, maka akan ditentukan kapan akan dilakukan pengiriman reminder kembali. Kalau misalkan ternyata gagal secara berturut-turut, maka akan dilakukan pengiriman melalui eh, metode lain, misalkan ketika nanti SMS gagal bisa melalui email atau bisa melalui WA. Seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga adalah penjadwalan ulang. Jadi nanti ditentukan bahwasanya nanti akan dilakukan penjadwalan ulang jika misalkan tersedia dalam 14 hari ke depan konfirmasi jadwal baru dan dikirim pengingat baru jika dilakukan penjadwalan ulang. Gitu. Jadi ketika pasien di jadwal yang pertama itu tidak bisa hadir, maka akan dilakukan penjadwalan ulang dengan ketentuan sebagai berikut. Gitu. Kemudian komponen selanjutnya adalah konfirmasi kehadiran. Nah, di sini jika pasien mengkonfirmasi datang, maka tidak ada pengingat lebih lanjut. Tetapi jika pasien tidak mengkonfirmasi dalam 3 hari setelah pengingat terakhir, maka akan dilakukan pengiriman reminder ulang atau dilakukan dengan menghubungi langsung kepada pasien. Nah, tetapi jika pasien mengkonfirmasi tidak bisa hadir, maka nanti akan ditawarkan opsi penjadwalan ulang. Kemudian komponen yang kelima adalah tindak lanjut pasien hadir. Nanti ketika pasien ini bisa hadir, maka dinyatakan bahwasanya kunjungan tersebut selesai dan akan menunggu penetapan jadwal kontrol berikutnya. Jika tidak ada jadwal kontrol, maka akan dihentikan reminder tersebut. Dan yang terakhir yaitu komponen pengiriman laporan. Jika jadwal kontrol telah selesai, hasilkan laporan kehadiran. Tapi jika ada pasien yang tidak merespon lebih dari 7 hari, tambahkan ke laporan tindak lanjut. Seperti itu. Nah, untuk keterbatasannya sendiri di sini yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya pastinya, lalu yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang teknologi karena di Polimata sendiri lebih dari 50% pasiennya adalah usia lanjut, jadi pengetahuan tentang teknologi pasien kami sangat kurang. Jadi perlu dibantu dengan keluarga atau pendamping pasien. Kemudian juga keterbatasan berikutnya adalah risiko keamanan dan privasi data. Lalu juga ketika ada resistensi atau penolakan staf ataupun pasien itu juga akan menjadi keterbatasan dalam sistem aplikasi ini. Kemudian untuk rencana evaluasi yang akan dilakukan, yang pertama yaitu akan mengevaluasi terkait efektivitas sistem, kemudian juga akan mengevaluasi tentang efisiensi sistemnya, apakah sistem ini efisien atau tidak, lalu tentang kepuasan penggunanya, baik dari pasien maupun dari stafnya juga. Kemudian apakah sistem ini berdampak positif terhadap kinerja rumah sakit, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya tujuannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kunjungan ulang. Dan nanti akan dievaluasi dengan adanya sistem ini, apakah kunjungan ulangnya akan meningkat atau tidak, atau seperti apa. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah tentang keamanan dan privasi data. Lalu evaluasi selanjutnya juga tentang keberlangsungan dan pengembangan sistem. Jadi sistem ini nanti ke depannya bisa dikembangkan menjadi sistem yang lebih baik lagi. Dan untuk kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi reminder kontrol pasien otomatis adalah bahwa sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal kontrol dan memperkuat keberlanjutan perawatan kesehatan pasien. Dengan adanya pengingat otomatis, pasien pasti akan lebih merasa diingatkan dan terdorong untuk mengikuti jadwal kontrol yang pada akhirnya mendukung kualitas perawatan dan hasil kesehatan jangka panjang. Selain itu, aplikasi ini bisa mengoptimalkan waktu dan tenaga staf medis
dan juga memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas klinis lainnya sehingga meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Namun, agar implementasi DSS aplikasi reminder ini berjalan dengan efektif, tentunya penting untuk mempertimbangkan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan pasien tentang teknologi, dan juga risiko keamanan dan privasi data. Nah, aplikasi reminder otomatis berbasis DSS ini dapat menjadi alat yang handal dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Berikut referensi yang diambil. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.